Selamat malam semua yang ada di berbagai kota ya, berbagai daerah, baik di berbagai negara ya. Selamat datang di acara workshop penyembuhan alami ya. Salam kenal dulu ya dengan saya Winda ya. Jadi hari ini saya sebagai hostnya, jadi saya akan membantu ya, membantu acara ini dari awal hingga akhir. Nah, baik buat teman-teman yang ada di YouTube, selamat datang di acara ini ya. Jadi hari ini acara workshop penyembuhan alami ya. Dan topik hari ini kita akan mengangkat ya bagaimana solusi penyembuhan alami asam lambung, GERD dan vertigo ya. Seperti itu. Jadi Bapak-bapak yang Bapak dan Ibu teman-teman semuanya baik ya, kita ketahui ya, jadi penyakit asam lambung ini ya, jadi banyak banget yang sudah banyak ya mengalami ya, benar nggak? Mengalami sakit asam lambung seperti ini ya. Nah, jadi sebelumnya boleh nggak kita sapa dulu yuk teman-teman kita yang ada di YouTube ini dari kota mana aja ya? Boleh nggak diklik di chat ya di kolom komennya ya? Boleh nggak dari Riau ya, Pak Amiruddin dari Riau, nih dari Indi ya, dari Sangatta ya. Kita lihat nih. Bu Meli Wong ya dari Balikpapan. Halo Balikpapan ya. Ini dari mana nih? Bogor ya, Pak Mustofa Ali yang menyimak ya. Dan siapa lagi nih ya? Dari Medan hadir. Wow ya, banyak sekali ini ya. Oke, nah baik, jadi teman-teman yang bisa share ya, bisa share nanti ke teman-temannya atau enggak teman-teman yang sudah mengalami ya testimoni dari berbagai macam tentang tantangan asam lambung ini yang sudah mengalami pemulihan, boleh chat ya nanti ya, boleh kita sharing ya, berbagi pengalaman teman-teman ya, biar teman-teman yang di luar sana ya pengen tahu lebih lanjut tentang informasi ini ya. Terus dan teman-teman juga bisa share ya ke teman-temannya yang di luar sana yang mempunyai sakit yang sama ya tentang asam lambung, GERD dan vertigo. Yang kita ketahui sebenarnya banyak juga teman-teman yang di luar sana itu mengalami ini ya, benar nggak? Bahkan mereka juga pakai berbagai macam ya obat, bahkan minum macam-macam lah, terapi macam-macam kok nggak kunjung sembuh. Nah, jadi siapa tahu perpanjangan tangan dari teman-teman semua yang share ke link teman-temannya, siapa tahu ini adalah satu solusi buat mereka ya. Amin ya. Baik, teman-teman, jadi hari ini kita tema ya, bagaimana caranya penyembuhan solusi ya untuk asam lambung ini. Nah, dan saya malam ini tidak sendiri teman-teman, jadi saya ditemani ya narasumber ya, yang sangat luar biasa ya. Beliau-beliau ini juga meluangkan waktu mereka ya, dan pengalaman dan pengetahuan ya, tentang bagaimana sih solusi alami untuk masalah asam lambung, GERD, dan vertigo ini ya. Nah, kita sapa dulu ya. Di sini ada Ibu Herta. Selamat malam Bu Herta. Ada Bro Kelvin ya. Malam. Ya, ada Bro Kelvin juga. Dan terus ada dokter spesialis bedah ya, Dokter Sugeng. Oke, selamat malam dokter ya. Baik. Jadi yang pertama saya ini dulu ya, saya akan mengundang dulu ya. Beliau ini akan menjelaskan bagaimana sih solusi asam lambung ini ya, penjelasannya juga ya. Dan beliau ini adalah praktisi kesehatan juga ya, dalam konsep penyembuhan alami, dan beliau ini juga banyak pengalamannya di lapangan ya, dan beliau juga seorang praktisi ya, pemakai juga media ini ya, dan nanti kita dengar ya, dan beliau juga sudah banyak bantu ya secara penyembuhan alami ini dari berbagai kota, dan beliau juga banyak pengalaman belajar juga ya. Saya akan mengundang dulu ya Bro Kelvin ya. Oke, selamat Bro Kelvin. Selamat malam Mbak Winda. Teman ya, sangat luar biasa. Semua di sini masih muda kok. Masih muda, iya, kelihatan dari ininya ya, Bro Kelvin. Silakan Bro Kelvin. Iya, thank you. Ya, selamat malam ya Bapak Ibu semua, teman-teman. Salam kenal. Nama saya Kelvin. Nah, hari ini apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua kondisi sehat ya. Sehat, selalu positif, selalu semangat. Oke. Nah, hari ini kita mau sama-sama ngobrol ya, bukan ngobrol aja, tapi kita sama-sama mau dengar, mau belajar, mau mencari satu solusi ya tentang yang namanya penyakit GERD dan vertigo ya, penyakit yang hari ini banyak sekali dialami oleh banyak orang.
Nah, saya akan sharing dari sisi pengalaman saya ya. Jadi apa yang saya sharingkan ini adalah pengalaman saya pribadi ya selama mempelajari tentang konsep penyembuhan alami, apa yang saya praktekkan. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang ada kondisi tertentu, Anda bisa konsultasikan lagi lebih dalam mengenai kondisi Anda ke dokter juga ya, seperti itu. Oke, saya mungkin pakai slide ya supaya teman-teman lebih gampang melihatnya. Oke. Oke, ini dia. Ya, katanya tidak kenal maka kenalan ya. Sebelumnya perkenalkan. Jadi saya selain seorang praktisi kesehatan ya, saya juga berada di satu company ya, bekerja sama dengan satu perusahaan yang luar biasa namanya Bisword. Jadi Bisword ini satu company yang bagus besar banget ya, dan dia punya 3 visi misi yang sangat bagus, yaitu happy, healthy, harmony. Hidup yang bahagia, sehat, dan seimbang. Semua mau ya seperti itu ya. Nah, Bisword ini sendiri kalau di Indonesia mungkin dikenalnya adalah PT JMOA Indonesia ya. Kita punya kantor itu ada di berbagai negara, bahkan di Indonesia kita ada di Jakarta dan Surabaya. Oke. Nah, hari ini acara kita adalah tentang solusi penyembuhan alami, asam lambung GERD, dan vertigo. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman masih tahu dulu ya asam lambung itu seperti apa. Nah, banyak orang tuh kadang gini, asam lambung dan MA itu apakah penyakit yang sama? Mirip, tapi berbeda gitu ya. Kalau kita bicara mengenai MA itu adalah kondisi di mana ada peradangan di lambungnya. Jadi ada seperti kerusakan di dinding lambungnya yang diakibatkan karena produksi asam lambung yang berlebih. Dan juga bisa karena bakteri. Nah, itu yang dinamakan MA. Nah, kalau asam lambung atau yang orang bilang GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu adalah kondisi di mana asamnya itu udah berlebih dan naik ke atas. Nah, makanya disebut reflux gitu ya, jadi naik. Nah, dan biasanya penderita GERD itu adalah orang yang mengalami MA, pasti ya, karena kan asam lambungnya berlebih dan itu naik ke atas. Oke, nah hari ini kita mau membahasnya adalah tentang GERD-nya ya, lebih ke GERD-nya asam lambung. Kalau Bapak Ibu teman-teman mungkin sering dengar ya, GERD ini dinamakan penyakit 1001 sensasi. Kenapa begitu? Karena banyak sekali efek yang ditimbulkan, banyak sekali sensasi yang dirasakan. Dan setiap orang tuh bisa berbeda-beda yang dialami ya, tapi rata-rata mirip. Contohnya apa aja? Nah, ini ya, beberapa gejala di mana orang tuh mengalami asam lambung. Seringkali ada merasa seperti terbakar di dada gitu ya. Bahkan bertambah parah kalau kondisinya tuh habis makan langsung tidur atau berbaring, itu tambah parah gitu ya. Sering bersendawa, terasa mual, mah udah pasti ya. Sesek dada dan terasa nafasnya enggak nyaman gitu ya. Jantung berdebar-debar, leher sakit, pundak sakit. Kadang ada juga punggung yang sakit, mulut terasa asam, dan banyak lagi lainnya. Jadi ini adalah gejala-gejala yang banyak sekali dialami orang. Rata-rata pasti mirip-mirip seperti ini ya. Nah, di beberapa kasus banyak orang ketika mengalami asam lambung karena asam itu naik ke atas kan, dari atas itu naik dari perut ke dada, tenggorokan. Di beberapa kasus beberapa orang tuh mengalami yang namanya pusing, sakit kepala ya. Banyak orang menganggapnya itu penyakit vertigo gitu ya. Nah, vertigo itu apa aja sih yang dirasakan? Ya seperti ini. Pusing berputar, kayak dunia tuh terasa berputar gitu ya, kehilangan keseimbangan, gerakan mata nggak normal dan sebagainya ya. Dan ironisnya penyakit asam lambung dan vertigo ini banyak sekali dialami oleh orang di Indonesia. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin banyak gitu loh. Nah, penyakit ini sendiri itu adalah penyakit yang banyak dialami selama bertahun-tahun. Jadi asam lambung ini sebenarnya bukan penyakit yang terlalu berbahaya, teman-teman. Tapi kalau dialaminya terus-menerus dan jangka panjang, itu yang tidak nyaman. Itu yang beresiko gitu loh. Jadi menderita menahun, banyak orang akhirnya jadi cemas, khawatir yang berlebihan, takut, depresi. Ya, penyakit ini benar-benar kelihatannya sepele banget tapi sangat-sangat mengganggu banget ya. Oke, nah apa sih penyebab utama dari masalah GERD itu ya? Sebenarnya banyak faktor. Karena pola hidup, pola makan, tapi yang utama yang paling sering menimbulkan penyakit ini terjadi adalah 3 hal ini. 1, makanan ya. Siapa yang di sini doyan makan goreng-goreng ya, doyan makan yang manis-manis, doyan makan yang asam-asam dan sebagainya. Ternyata pola makan yang seperti itu sangat mengganggu sekali kesehatan kita, terutama di lambung. Itu membuat produksi asamnya jadi naik. Itu yang pertama dari pola makan, dan ini paling berpengaruh banget. Karena banyak orang hari ini susah mengontrol makan, betul ya? Nah, yang kedua, stres. Nah, ini juga sangat gampang memicu untuk asam lambung itu naik. Bahkan kondisi stres ini berujungnya adalah apa? Orang itu jadi khawatir, rasa cemas berlebih, rasa dalam tanda kutip ya kayak takut banget, kayak mau mati gitu rasa takutnya ya. Nah, itu terjadi loh teman-teman. Jadi penyakit asam lambung ini juga bisa dialami karena stres. Apalagi kondisi sekarang ya. Nah, yang ketiga adalah kekurangan nutrisi dari makanan yang sehat seperti sayur dan buah. Kita tahu bahwa penyakit GERD ini nggak dialami dalam 1 hari, dalam 1 malam ya. Pasti terjadi karena akumulasi. Karena gaya hidup yang tidak sehat selama bertahun-tahun.
Padahal ada istilah mencegah lebih baik dari mengobati, betul nggak? Nah, makanya pola makan yang sehat, makan buah dan sayur itu penting banget untuk menjaga kita punya lambung tetap terhindar dari yang namanya ma atau GERD ya. Dan banyak faktor lainnya seperti dari obat-obatan ya, ada efek obat tertentu yang bisa menyebabkan GERD. Kemudian dari pola ini suka merokok ya dan radiasi. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Apalagi sekarang kita di kondisi yang semua dari rumah. Contoh hari ini pun kita online ketemunya lewat gadget semua, lewat ini ya, lewat digital. Nah, ternyata radiasi itu juga berdampak sekali untuk kesehatan. Di beberapa kasus ada beberapa teman yang mengalami vertigo itu karena sering berkaitan dengan yang namanya radiasi, dengan gadget, dengan elektronik gitu ya. Oke, nah hari ini kita nggak bahas banyak tentang itu, tapi lebih ke solusinya. Apa sih solusinya? Bagaimana mengatasi masalah asam lambung ini dan vertigo? Nah, saya akan sharingkan dua media yang sangat bagus banget dan banyak sekali membantu. Yang pertama ada namanya Alpha Meta, dan yang kedua ada namanya Alpha Spin. Oke, saya jelaskan ya. Alpha Meta itu apa? Jadi Alpha Meta ini adalah makanan pokok sel tubuh. Terbuat dari kulit arinya beras merah terbaik di dunia, di mana 1 sendok takarnya itu sama seperti kita mengkonsumsi nutrisi 10 kilo beras merah. Makanya Alpha Meta ini bagus sekali untuk penderita asam lambung. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tahu, yang tadi saya bilang ya, salah satu penyebab terjadinya masalah itu kenapa? Karena pola makan, betul nggak? Seringkali yang kita makan adalah enak di mulut, kenyang di perut, tapi tidak mencukupi kebutuhan untuk selnya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa asam lambung itu berarti sel-sel yang terjadi di lambung kita itu banyak yang terganggu. Banyak yang dalam tanda kutip itu terluka. Nah, disitulah Alpha Meta ini bekerja untuk memberi makan sel kita sehingga sel itu punya tenaga, punya energi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ketika masuk namanya nutrisi ini, maka proses ini yang terjadi di dalam tubuh Anda. Detoksifikasi, peremajaan, regenerasi, penyembuhan sel. Makanya ini membantu sekali untuk meningkatkan self healing di tubuh kita. Dan Alpha Meta ini sendiri sangat bagus dan aman untuk penderita asam lambung. Kenapa? Karena dia terbuat dari bahan yang alami, yaitu dari beras. Kita tahu dari zaman dulu, nenek moyang kita sampai sekarang ya, makanan pokok manusia adalah apa? Ya beras, betul nggak? Tapi Alpha Meta ini bukan berasnya, melainkan kulit arinya, intisarinya. Sehingga yang benar-benar sangat alami untuk dicerna tubuh kita gitu. Nah, di dalamnya tuh ada satu kandungan namanya Alpha PSP. Ini adalah satu kandungan yang sangat bagus banget yang membantu tubuh kita tuh untuk pulihnya semakin cepat. Nanti lebih detailnya Bapak Ibu boleh tanya ya sama narasumber kita yang berikutnya ya tentang Alpha PSP, atau Bapak Ibu bisa searching juga di Google. Banyak sekali penelitian tentang Alpha PSP. Nah, Alpha Meta ini sendiri udah banyak sekali ini ya research-nya, sertifikasinya yang menunjukkan bahwa Alpha Meta ini sangat aman, bahkan menjadi rekomendasi nutrisi terbaik di Singapura. Oke. Nah, prinsip kerjanya Alpha Meta sederhana, teman-teman. Jadi ketika kita konsumsi, itu membuat sel kita dapat asupan. Sel kita menjadi sehat, otomatis jaringan sel itu jadi sehat. Jaringan sel ini membentuk organnya sehat. Organ sehat, maka sistem tubuh kita jadi sehat, maka tubuh kita sehat. Makanya banyak banget teman-teman yang mengalami asam lambung ketika mereka treatment dengan ini, membantu pemulihannya semakin bagus, semakin cepat gitu ya. Nah, yang kedua ada namanya Alpha Spin. Nah, kalau Alpha Meta tadi memperbaiki dari dalam, Alpha Spin ini bagus banget membantu untuk dari luar. Nah, Alpha Spin itu cara kerjanya sederhana, dia mengeluarkan gelombang alam, tidak kelihatan mata, tapi memprotek kita. Dia mengharmoniskan lingkungan di sekitar kita. Sehingga lingkungan kita ini jadi terhindar dari namanya dampak radiasi. Yang tadi saya bilang ya, radiasi itu berpengaruh banget untuk kesehatan. Termasuk salah satu penyebab yang banyak orang jadi pusing, vertigo itu salah satu karena faktor radiasi berpengaruh. Oke. Nah, cara kerjanya Alpha Spin sederhana. Pengaplikasiannya Bapak Ibu bisa bawa kemanapun Anda pergi, Anda bawa dekat dengan Anda, ditempel di badan Anda, sehingga tubuh Anda tetap terlindungi, mau Anda kondisi tidur, kerja, aktivitas, tetap terjaga. Oke, nah cara sederhana juga Anda bisa gosokkan. Nah, beberapa kasus ya, teman-teman yang ada masalah asam lambung, lagi kambuh-kambuhnya, Alpha Spin tempelkan di bagian yang sakit, itu meredakan banget rasa sakitnya. Dan yang vertigo, yang pusing, taruh di atas kepala, digosokkan di kepala, atau pada saat tidur taruh di bawah bantal. Itu membantu banget. Ya, nah ini juga bisa digunakan dengan senter. Ini lebih powerful lagi. Kenapa? Nah, karena Bapak Ibu kalau tahu, Alpha Spin ini teknologi canggih buatan Jerman, yang dia ada salah satu fungsinya itu ada namanya kromoterapi. Bapak Ibu bisa lihat ya di bawah sini. Kromoterapi itu apa? Itu adalah terapi warna. Yang kalau Bapak Ibu tahu ini adalah pengobatan alami yang sangat bagus banget untuk membantu berbagai masalah kesehatan. Jadi kromoterapi ini bekerja lebih bagus dengan senter. Nah, makanya bagi penderita asam lambung itu bisa disenterin di bagian tubuhnya yang sakit. Bagi yang pusing, vertigo disenterin di kepalanya. Itu membantu sekali. Ya. Nah, salah satu kelebihan yang sangat bagus banget di Alpha Spin ini adalah untuk air.
Jadi ketika Bapak Ibu minum air, itu penting banget perhatikan kualitas airnya. Nah, air yang dilewatkan di Alphaspin itu udah diuji di lab di Jepang. Nah, itu membuat struktur airnya menjadi heksagonal sehingga sel darah kita jadi bagus. Nah, seperti ini ya, cara gunakannya bisa direndam di air minum, disulingkan atau ditaruh di atas gelasnya sehingga membuat struktur airnya itu menjadi mikro, penyerapan ke sel jadi bagus, oksigen di dalam tubuh kita meningkat, peredaran darah jadi bagus, tubuh kita jadi lebih sehat. Keren ya. Ini ada analisisnya ya, ada live blood testnya di mana sebelum minum air Alphaspin kondisi darahnya tuh seperti ini dan ini banyak terjadi di pasien-pasien yang menderita penyakit tertentu, contoh stroke bahkan kanker. Nah, setelah menggunakan Alphaspin dan minum Alphameta itu kondisi darahnya seperti ini. Bulat, bagus dan lancar. Nah, itulah darah orang sehat, Bapak Ibu. Nah, bahkan salah satu yang terbaik adalah kalau Anda bisa gunakan medan kuantum. Kenapa? Karena medan kuantum itu bisa mencakup 100 kali 100. Jadi satu area, satu rumah, satu keluarga. Bukan hanya Anda, tapi satu rumah Anda terlindungi. Oke, nah ini beberapa pengalaman ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa buka di Penyembuhan Alami 888. Pengalaman dari beberapa teman kami ya. Nah, ini juga ada Bu Herta nanti akan sharing ya. Yang mengalami GERD, asam lambung, MAH. Ini penyakit-penyakit yang sering terjadi ya. Bahkan ini dari usia 8 tahun. Yang saya bilang tadi ya, penyakit ini menderitanya menahun. Jadi bayangkan dari usia 8 tahun sampai beliau usia 40 lebih ya, itu mengalami seperti itu. Dan akhirnya bisa bebas dari penyakit ini. Membantu banget ya. Ini juga ada seorang petugas lab terbantu banyak. Dari berbagai kota, bahkan dari berbagai negara. Vertigo menahun ya. Seperti ini. Nah nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih lengkapnya di channelnya YouTube yaitu Penyembuhan Alami 888. Temukan semua testimoninya di sana. Oke, mungkin itu dari saya ya. Penjelasan sekilas mengenai solusi alami untuk masalah GERD dan vertigo. Saya kembalikan ke Ibu Winda. Ya, baik. Terima kasih ya, Bro Kelvin. Wow, bagus banget ya. Ini satu solusi yang saya bilang alami ya. Karena memang benar, Mas Kelvin. Bro Kelvin, di luar sana tuh banyak banget orang yang bermasalah dengan ini. Dan ini sangat penting sekali sebenarnya. Secara alami ya, dan terus perlindungan yang keseluruhan ya, baik dalam segi dalam dan dari luar ya, yang banyak orang di luar sana nggak ketahui ya seperti itu. Nah teman-teman ya, saya nanti akan mengundang juga ya, ini tadi kesaksian tadi ya banyak banget ya, jadi teman-teman juga nanti yang mau bertanya juga boleh ya teman-teman, dari sekarang teman-teman udah boleh chat ya di kolom chatnya ya nanti ya untuk bertanya, karena nanti ada sesi tanya jawab ya, saya akan mengundang seorang dokter ya, nanti teman-teman ya, boleh ya. Nah, terus saya akan mengundang ya tadi ya, di mana salah satu teman kita, beliau juga seorang praktisi kesehatan di lapangannya juga ya, dan beliau juga sebelumnya mengalami sakit GERD ya, yang sudah bertahun-tahun juga, dan beliau sekarang udah mengalami pemulihan. Kita mau dengar sharingnya beliau ya. Oke, saya akan mengundang Ibu Herta ya. Silakan Bu Herta, kita mau dengar sharing. Halo, selamat malam. Iya, Mbak Winda, apa kabar? Baik, sama-sama, Mbak. Oke, terima kasih. Bisa jadi satu kesempatan bagi saya. Kebetulan saya memang praktisi, ya kan, dan juga sebetulnya saya dikasih kesempatan juga untuk mengalami GERD, gitu ya, sekitar 2000. Kalau saya flashback itu sekitar tahun 2012. Ya, jadi ya bisa dibilang lumayan lama juga gitu ya. Nah, saya mulai ya Mbak Winda ya. Oke. Ya, oke. Nah, ini sharing saya gitu ya. Jadi tahun 2012 saya kena GERD gitu ya. Nah, awalnya saya tidak curiga ini penyakit, maksudnya dalam arti yang seperti berbahaya seperti itu gitu ya. Jadi awalnya itu saya menganggap sepele. Yang satu bisa dibilang dulu seminggu itu bisa cuman sekali kambuh gitu ya, dan itu kadang saya bisa dibilang pergi ke dokter dikasih obat ya hilang gitu ya. Tapi ya itu tadi yang dibilang sama Pak Kevin bener banget gitu ya, pola makannya juga saya nggak bener waktu itu ya kan, suka makan goreng-gorengan seperti itu ya kan. Alhasil juga pola ini ya, atur waktu makan itu juga nggak bener, jadi sering lewat-lewat gitu ya. Nah itu akhirnya dari yang seminggu sekali itu bisa kambuh seminggu 3 kali ya. Wah, itu nyiksa sekali Bapak Ibu. Saya bisa merasakan, jadi Bapak Ibu yang mungkin bisa hadir di acara ini yang menderita GERD gitu ya,
itu nggak enak banget gitu ya, sangat terganggu sekali ya kan, baik dari segi pekerjaan maupun dari segi bisa dibilang tubuh kita, fisik kita gitu ya kan. Nah akhirnya waktu itu saya cari karena sudah mengganggu sekali, akhirnya saya waktu itu cari solusi ya, salah satunya waktu itu saya cari dokter gitu ya. Nah dari pengobatan itu saya konsumsi obat. Alhasil memang pada saat minum obat ya baik gitu, tapi pada saat nggak minum obat kambuh lagi seperti itu, gitu ya, bolak-balik seperti itu. Nah, saya akhirnya memutuskan kok begini terus gitu ya, sampai kalau makan sedikit aja sesuatu yang salah gitu ya, saya juga bolak-balik loh Bapak Ibu masuk rumah sakit tengah malam ke UGD. Kenapa? Sesak napas. Tadi yang dibilangin sama Bro Kelvin tuh bener banget gejala-gejalanya. Jadi sendawa lah, ya kan? Kemudian sesak dada di sebelah kiri, gitu ya kan? Sakit di sebelah kiri, sesak napas, salah makan aja bisa bolak-balik sesak napas gitu ya kan? Bahkan bisa dibilang kalau sampai memang saya lagi ada pikiran gitu ya, asamnya itu naik sampai ke kerongkongan sini. Jadi kerasa banget asamnya, mual, muntah seperti itulah ya. Nah, saya sampai ke situ saya berpikir, wah ini harus cepat saya tanganin ini. Kalau saya begini terus, waduh, efeknya pasti nanti masa depan saya nggak bagus seperti itu. Nah, sembari waktu itu saya pergi ke dokter ya kan di Indonesia, tapi karena hasilnya waktu itu saya merasa kok seperti itu aja ya kan, saya memutuskan akhirnya pergi ke luar negeri. Nah, kebetulan ke Malaysia. Saya pikir ya mungkin bisa satu solusi lagi yang lebih baik gitu ya. Ternyata ya bisa dibilang sampai di Malaysia ya dokter solusinya memang salah satunya juga obat gitu ya. Memang ada beberapa pantangan makan ya. Jadi pantangan yang bisa dibilang makanan yang asam-asam lah, pedas ya kan. Kemudian kol gitu ya, katanya banyak mengandung gas seperti itu ya. Kacang-kacangan itu yang bisa dibilang saya cegah Bapak Ibu. Tapi bisa dibilang intensitas untuk berkurangnya itu juga nggak langsung cepat turun gitu loh ya kan. Dan bisa dibilang contoh kayak minum yogurt gitu ya, itu bisa bolak-balik saya ke UGD lagi gitu ya kan. Nah dari situ akhirnya saya cari solusi lagi ya kan. Kalau begini terus ya kan, selain bolak-balik ke ke Malaysia juga nggak murah Bapak Ibu, obatnya juga nggak murah ya kan. Kebetulan memang saya juga nggak suka terlalu sering minum obat gitu ya, karena saya mikir untuk efek jangka panjangnya juga seperti itu ya kan. Nah saya mau cari solusi yang bisa dibilang yang alami ya kan, yang tapi bisa dibilang memperbaiki dari dalam. Nah kebetulan sekali gitu ya, jadi saya tahun 2012 kenanya ya kan, di tahun 2013 gitu ya, saya nggak mau lama-lama Bapak Ibu, tapi dibilang lama ya lumayan ya, 1 tahun juga gitu ya kan. Nah dikenalkan dengan satu produk gitu ya, nama Alphameta, tadi yang dijelaskan oleh Bro Kelvin gitu ya. Nah, kurang lebih, jadi saya dijelaskan ya kan, bahwa terbuat dari ekstraknya kulit arinya beras merah ya kan. Nah, di situ saya lihat, oh ini bagus nih ya kan, fungsinya adalah untuk memperbaiki sel. Nah, akhirnya di situ saya coba ya kan, kurang lebih saya rutinin selama 3 bulan Bapak Ibu. Jadi memang dibilang di awal gitu ya, ikutin ya kan prosesnya, untuk detoxnya prosesnya 3 bulan ya. Nah, kemudian selain daripada Alphameta, saya juga mengkonsumsi air daripada yang namanya Alpaspin. Nah ini bagus banget Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibilang kalau Alpaspin ditaruh di dalam air ini mengandung yang bisa dibilang air oksigen ya. Karena 70%-80% tubuh kita terdiri dari cairan. Kalau kita minum air oksigen ternyata kan pasti harusnya lebih bagus gitu ya. Nah jadi ini saya bawa kemana-mana Bapak Ibu. Bawa ke luar negeri pun saya selalu bawa ini ya kan. Nah kebetulan juga saya juga ya kan ada senternya Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi waktu sakit ya kan, kalau kondisi lagi nggak enak sesak napas dulu ya, saya selalu taruh di posisi sebelah sini ya kan, saya tempelin seperti itu. Bener loh Bapak Ibu, di tahun 2013 ya, sejak saya konsumsi ya kan secara rutin, dan saya merubah pola hidup saya ya kan. Tentunya kita juga merubah pola hidup ya Bapak Ibu ya, dari pola makan ya kan, terus olahraga gitu ya. Itu sembari saya juga mengkonsumsi Alphameta. Jadi kalau bisa dibilang Alphameta ini sudah jadi pola hidup saya gitu ya. Jadi sampai sekarang dari tahun 2013 sampai tahun 2021 saya nggak pernah lagi Bapak Ibu bolak-balik masuk rumah sakit. Puji Tuhan untuk itu ya. Saya bersyukur sih gitu. Dan itu
alhasil jauh lebih murah Bapak Ibu, ya kan, dibandingkan saya sekali pergi ke luar negeri ataupun di sebelah sekali juga, ini juga jadi satu pengeluaran yang besar seperti itu, ya kan. So saya bersyukur sekali sih dari Alpameta maupun juga Alpaspin ini sangat-sangat membantu terutama di masalah GERD saya. Mungkin itu aja sharingnya Mbak Winda. Oke, boleh tanya nggak Bu Herta? Boleh, tadi yang boleh, di boleh sekali. air tadi dalamnya itu ada alatnya gitu ya? Iya, nggak kelihatan ya? Kayaknya nih harus di center ya sebentar ya. Kelihatan nggak Mbak Win? Oh. Nah, seperti itu. Ada, jadi ya. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi multifungsi sekali ya Mbak Bu Herta ya. Betul sekali ya kan. Dan ini bukan cuma saya aja yang konsumsi Bu Winda, karena saya tahu bisa dibilang ini bagus sekali gitu ya. Jadi hari ini secara pribadi saya sendiri ada untuk saya sendiri gitu ya. Tapi untuk keluarga ya kan, saya juga satu taruh tempat jar ya kan, saya taruh lagi. Jadi satu keluarga bisa minum. Itu multifungsi sekali. Seperti itu. Multifungsi ya. Jadi satu alat ini jadi bisa dipakai untuk terapi bisa, untuk ke air bisa, dan dipakai jangka panjang lagi nggak ada expire-nya gitu ya. Betul. Makanya ini tadi saya bilang Bu Winda, jadi jauh lebih murah ya kan. Hitungannya jauh lebih murah. Kan saya beli dari tahun 2013 tadi ya, sampai sekarang pun saya masih pakai. Ya kan. Jadi ini investasi kesehatan yang saya bilang sangat murah sekali ya kan. Seperti itu. Dibandingkan saya dulu sekali pergi berangkat berapa, sekali ke dokter juga lumayan juga gitu ya kan. Seperti itu. Benar-benar. Karena banyak juga yang mengalami seperti itu Bu Herta ya. Mereka juga coba obat sana sini ya, katanya nggak cocok lah obat ini, kayak obat yang lain juga nggak cocok ini, pakai lagi yang lain, itu banyak sekali sampai bertahun-tahun. Nanti coba lagi berbagai macam herbal, terapi segala macam, itu banyak loh Bu Herta seperti itu. Sebenarnya ini satu solusi buat teman-teman yang ada luar sana ya, yang secara alami membantu ya. Oke, baik, terima kasih ya Bu Herta ya, sharingnya sangat-sangat inspirasi ya, seperti itu. Nah, kita ini tadi sih ya, kok bisa ya Alpameta tadi udah dijelasin sama Bro Kelvin ya tentang apa? Tentang penjelasannya dari kena asam lambung, GERD seperti vertigo juga gitu, dan solusinya, dan Bu Herta juga sharing ya pengalamannya beliau tentang pakai Alpameta dan Alpaspin. Nah, saya akan mengundang nih ya seorang dokter ya. Apa kata dokter ya, seperti itu, dengan nutrisi Alpameta ini dan Alpaspin ini ke tubuh ya. Saya akan mengundang Dokter Sugeng. Malam Dokter Sugeng. Halo, malam. Ya, malam. Dokter. Ya, Dokter. Yes, kita ya. mau dengar. Ya, sebelum kita menunggu nih teman-teman yang mau bertanya-tanya, Dokter, saya mau tanya dulu ke Dokter Sugeng nih ya. Seperti itu, Dok. Jadi yang Alpameta, tentang Alpameta, Alpaspin gitu kan, dan dari sharingnya Bu Herta ini kan mengalami satu pemulihan, Dok. Nah, itu seperti apa sih, Dok, cara kerjanya Alpameta dan Alpaspin ke tubuhnya kita, Dokter? Kalau kita boleh tahu, Dok. Prinsipnya begini ya, obat mah itu tujuannya ada dua ya. Selain dia mengurangi produksi lambung, asam lambung, jadi produksinya bermacam-macam, boleh dicegah ya. Yang terbaru proton pump inhibitor, terus yang obat yang masih lama yang melapisi lambung itu masih dipakai terus. Nah, khasiatnya Alpameta ini ya, yang kita lihat pasien lambung yang kita berikan itu ya, dia terasa seperti ada satu lapisan yang melapisi lambung, sehingga nyerinya langsung berkurang. Nah, terus efek kedepannya ya, dia juga mengurangi istilahnya bukan mengurangi ya, meningkatkan pertahanan lambung. Yaitu salah satu seperti yang dijelaskan oleh Bro Kelvin ya, dengan motilitas atau gerak sel darah merah yang lancar seperti itu, sehingga menyebabkan bikarbonat mukosa sebagai pertahanan terhadap asam lambung yang memang diproduksi oleh lambung itu jadi meningkat.
Sehingga asam berapapun banyaknya di situ karena pertahanannya banyak, sehingga dia pertahanannya kuat seperti itu. Cukup jelas? Siap dok. Jelas dok. Panggil apa ya? Panggil Ya dok. Agak putus-putus tadi dok. Gimana dokter? Sudah jelas tadi. Nah, tadi jelas. Ini tadi nggak ada putus-putus. Siap dokter. Ya. Ada lagi dokter? Untuk masyarakat kita harus tahu ya, kita harus bedakan antara gastritis, dispepsia, dan GERD. Kalau dispepsia itu gejala 1001 macam gejala ya yang kita rasakan, baik mual, kembung, muntah dan lain sebagainya, rasa terbakar, itu sindrom dispepsia. Kalau sudah dokter melakukan endoskopi, sudah melihat mukosa lambungnya, itu baru disebut ada inflamasi, ada iritasi, baru disebut gastritis. Nah, gastritis itu dibagi dua, ada yang karena infeksi dan ada juga karena non-infeksi, karena inflamasi. Nah, kalau infeksi biasanya karena Helicobacter pylori. Makanya kalau ada biopsi terketemu infeksi, makanya dokter akan memberikan antibiotika seperti situ. Kalau tidak ada infeksinya, kita beri proton pump inhibitor atau yang sejenis yang lainnya. Nah, kalau GERD itu terjadinya reflux. Jadi kita lihat slide-nya ya, seperti di sini, itu sphincter dari lambung antara oesophagus ya dengan lambung itu biasanya nutup. Setelah kalau ada makanan lewat baru dia terbuka ya. Nah, kalau setelah makanan lewat dia tertutup. Ada orang-orang tertentu yang pintu lambungnya itu yang di panah itu terbuka. Sehingga asam lambung yang habitatnya di gaster atau di lambung itu aman, tapi dia naik ke atas. Nah, di atas itu kan mukosanya kan istilahnya berbeda dengan yang di lambung kan. Struktur dari lapisan saluran cerna kan beda dengan lambung, makanya timbul rasa sensasi terbakar, kadang bahasa kerennya itu gelegean ya. Terus bisa juga rasa muntah, keluar seperti asam gitu, terus nyeri dada, bisa tembus sampai belakang. Nah, slide berikutnya. Nah, patofisiologi GERD-nya bisa dilihat di sini ya, bisa difoto, enggak apa-apa. Jadi karena ada berbagai macam di situ. Kalau saya jelaskan nanti orang awam juga nggak ngerti ini. Ya, secara awam aja. Terus slide berikutnya. Nah, banyak sekali komplikasi yang terjadi. Ini dilihat dari endoskopi ya, dilihat dari saluran cerna di atasnya lambung ya, itu terjadi seperti itu, bentol-bentol dan lain sebagainya, perubahan warna itu. Nah, slide berikutnya. Nah, bisa juga terjadi istilahnya saluran cerna di atas itu mengkeret. Karena inflamasi seperti itu, sembuh lukanya kan mengkeret ya. Nah, makanya orang itu merasakan seperti gangguan sensasi menerannya kok tambah sukar ya sekarang. Gitu. Terus slide berikutnya. Nah, yang paling tidak enak itu seperti gejala mau terjadinya kanker. Atau di endoskopi itu kelihatan bahasa kerennya baret. Baret itu seperti doreng-doreng ya. Jadi belonteng-belonteng begitu seperti baju tentara. Ya, kalau sudah begini, warning, lebih hati-hati nih. Ini akan jadi kanker seperti ini. Slide berikutnya. Nah, kalau sudah terjadi kanker seperti ini, lihat yang kiri bawah itu, yang bentol, nah seperti itu. Progresif sekali. Dia membuntu saluran cerna di atasnya sehingga nggak bisa menelan dia. Akhirnya lama-lama cuma bisa menelan air aja. Setelah itu air tidak bisa ditelan lagi karena sudah buntu. Nah, slide berikutnya. Nah, sebentar ya, tutup dulu ya. Nah, mungkin itu, Brenda. Siswinda. Oh, baik dokter, thank you. Wow, saya ngelihat tadi agak serem juga ya dok ya. Apa tuh dari lambung kok bisa seperti itu gitu kan? Apa nama tuh yang GERD itu GERD ya dok ya. Jadi ada apa tidak rapetnya ya, bahkan pintunya.
Nah itu kalau misalkan nggak cepat diperbaiki juga tadi ya bisa bahaya juga ya dok ya sebenarnya. Wow. Ya, bisa. Jadi Cancer, ya. harus jaga. Ya, jadi harus memang jaga pola semuanya ya dok ya seperti itu ya. Tapi memang kalau dalam segi obat dokter harus tetap ya teman-teman ya seperti itu ya. Nah jadi kalau yang ke alfa metanya itu seperti apa dok? Kalau misalkan untuk pemulihannya kita alfa itu apa kaitannya dok? Dari sisi mananya dokter? Dari segi yang itu ya, dia memberikan makan pada sel-sel lambung kita ya, sehingga sel-sel lambung kita itu bisa healing atau melakukan perbaikan diri. Terus sehingga kalau sel lambungnya sudah perbaiki ya, karena erosi, karena gastritis dan sebagainya itu, sehingga dia bisa memproduksi mukosa. Mukosa itu seperti cairan lendir ya. Cairan lendir yang melindungi ya. Kalau kita operasi, kita buka, pasti lambung itu ada lendir-lendirnya seperti itu ya. Yang melapisi supaya asam lambungnya itu tidak mengena langsung ke dinding lambung. Terus kemudian bikarbonat diproduksi juga di situ semakin bagus. Asam lambungnya jelas pasti diproduksi ya. Seperti itu. Nah, kalau asparfin juga begitu, tadi dijelaskan oleh Bu Kelvin dan disertai juga ya. Dia juga melancarkan aliran darah juga seperti itu, sehingga menyebabkan suplai nutrisi dan lain sebagainya ke lambung juga bagus. Itu yang bisa saya jelaskan. Sip. Wow. Jadi combine yang sangat luar biasa ya. Ya, tapi gimana? boleh tanya Kelvin ada mau tambah? Iya, saya mau tanya sedikit ke Dokter Sugeng ya. Jadi itu kan bahwa yang namanya asam lambung itu juga beberapa kasus membuat orang tuh dalam tanda kutip ketakutan, cemas berlebih. Nah itu gimana penjelasannya dok? Kok bisa sampai orang tuh dari fisik ke mental juga? Nah, seperti kita tahu ya, organ tubuh kita penting itu jantung ya. Kalau kita menghadapi satu stres, ketakutan, keringat dingin, terus jari tangan kita semuanya kan istilahnya dingin ya. Nggak ada yang orang cemas itu jari tangannya panas ya. Itu vasokonstriksi. Nah, secara bahasa kerennya ya. Dan seperti kita tahu jari tangan dingin semuanya, lambung juga usus juga mengalami vasokonstriksi juga. Nah, kalau aliran darah di situ berkurang, sama seperti kalau kita kerja ya, tapi kita nggak dimakan, kita kerja terus, lama-lama juga capek kan? Lambung juga begitu. Vasokonstriksi tidak dapat aliran darah, sehingga produksi bikarbonat, produksi mukosa itu kurang. Dan asam di situ masih tetap ada. Akhirnya lama-lama juga pertahanan tubuh yang ada di lambung itu kalah. Makanya orang stres itu sering sakit lambung juga. Seperti itu. Dan seperti kita ketahui juga, GERD juga bisa disebabkan karena obat-obatan. Contohnya kalau orang yang hipertensi kronis ya, kita harus tahu obat-obat seperti kalsium channel blocker, golongan nifadipin, diltiazem juga menurunkan sphincter, jadi klepnya itu. Dan juga obat antidepresan. Jadi orang stres, wah cemas stres, diberi obat stres, klepnya juga longgar, akhirnya ya rasa seperti ya seperti lingkaran setan gitu ya. Dan juga kita harus perhatikan ya pada ibu ya. Nah ini ada 2 ibu-ibu ya, dan yang menonton juga banyak. Nah kalau sudah mengalami GERD, kadang GERD juga dipengaruhi oleh faktor hormonal. Jadi kalau sudah mengalami GERD, sebisa mungkin KB-nya diganti ya, ganti spiral atau ganti yang lainnya seperti itu. Oke, Dokter Sugeng, saya mau tanya boleh dok? Boleh, nggak apa-apa. Karena kebetulan saya ada teman apoteker ya dokter, jadi dia ini juga memang penderita daripada GERD gitu ya. Nah, dia yang sampaikan sebetulnya ke saya gitu ya dok, karena memang dia seorang apoteker, berarti kan dia ngerti komposisi daripada obat itu sendiri, obat GERD itu sendiri gitu ya. Nah, yang membuat saya memutuskan waktu itu saya harus mikir ulang kalau konsumsi terus efek daripada obat GERD itu tadi gitu ya.
Nah, Iya. dia ngomong gini, Herta, sebetulnya di dalam komposisi obat GERD itu, ya kan, ada yang bisa dibilang yang maksudnya untuk menghilangkan daripada lapisan mukosanya, dia bilang. Lama-lama, kelamaan kalau mukosanya ini terus dihilangkan, efeknya yang tadi dokter bilang, bisa kena kanker usus. Benar ya seperti itu ya dok ya? Ya, bisa juga ya. Karena namanya lambung ya. Sebelum saldi kanker bisa sampai jebol itu istilahnya. Wah. Jadi lambungnya jebol. Seperti pada slide ini yang mau saya tunjukkan, ini ada beberapa yang saya operasi juga ya. Nah, ini 28 April nih kejadiannya baru-baru aja ya. Dari beberapa hari yang lalu ya. Ini usia 78 tahun ya. Jadi hati-hati kalau minum obat sembarangan. Itu ada udara bebas itu yang dipanah itu. Jadi kalau sudah ketemu seperti ini, saya lihat, waduh ini pasti lambungnya jebol. Apalagi dari anamnesa atau pertanyaan ke pasiennya, dia tahu jam dan waktunya kapan dia nyeri perut mendadak. Nah, pada slide berikutnya itu hasil operasinya. Kita lihat ini yang foto yang berikutnya ya, pasien yang lainnya lagi, yang baru-baru aja juga. Ini juga usianya juga menantang juga. Nah, ini hasil operasinya kita lihat itu ada lubang gitu ya. Kita bisa masukkan, lambungnya bocor gitu. Dan di dalam perut itu isi nanahnya bisa sampai 1-2 liter ada. Nah, bayangkan seperti itu ya. Kalau kita makan sedikit aja yang nggak enak, yang bau aja macet, apalagi ini 1-2 liter. Ya, pertarungan nyawa ya. Ini 4 Mei ya, baru juga ada ya. Nah, kasus yang 78 tahun ini, kalau yang 4 Mei ini masih dirawat di ICU ya. Di ICU, yang kasus umur 78 tahun ini sudah pulang pasiennya. Bayangkan, 78 tahun. Jadi menantang juga untuk operasi pasien yang kasus sudah cukup senior sekali ya. Nah, berbagai upaya saya lakukan. Dan beruntung sekali keluarga ini mau menerima ya alfa meta, dan saya beri vitamin juga. Dan sewaktu di ICU itu saya senterin dengan alfaspin ya. Alfaspin supaya aliran darah ke hasil operasinya itu lancar, dengannya juga ya. Dan gerak ususnya kembali ke normal sehingga ususnya tidak berdedek satu tempat. Kalau ususnya di lambungnya tambah lama tambah gede, ya apapun yang saya jahit juga jebol juga akhirnya. Nah, setelah dia mengalami seperti itu dan kita beri nutrisi tambahan ya, alfa meta itu, selain obat-obatan ya, jelas obat-obatan ya tidak terlalu mahal ya, obat-obatnya yang juga murah, kita pakai banyak yang generik ya. Nah, pasien itu jasadnya dia pulang. Yang 78 tahun dia. Oh, yang terakhir ini belum pulang masih di ICU. Nah, itu pulang, selesai pulang ya. Terus minggu lagi kontrol, pasiennya bisa jalan. Jadi, sehingga saya kaget waktu datang ke poli saya itu saya bingung, saya lihat ini pasien apa tuh ini yang udah tua begini, ngapain kesini? Setelah dia angkat bajunya dilihat, oh ini ya bekas saya operasi, saya baru ingat. Kalau operasi kan saya lihat perutnya, bukan lihat mukanya. Ya, gitu. Wow, jadi penyembuhannya cepat sekali ya dok ya, dengan ditambahin dengan alfa metahnya ya, seperti itu. Nah dok, kalau misalkan contoh nih dok, saya mau tanya nih, kalau misalkan orang yang pas langsung lagi kambuh nih, GERD-nya atau asam lambungnya, biasanya pertolongan pertamanya itu apa ya dok? Nah, ya dalam perjalanan malam ya, biasanya saya habis operasi, ada hari-hari tertentu, saya habis operasi pun saya melakukan perjalanan jauh ya, dari luar kota, bawa mobil sendiri, sampai di rumah itu terasa seperti lambungnya kok enggak enak ya, seperti saya menerapi orang lambung, tapi kok saya sendiri kok ada gejala yang enggak enak. Saya kira cuma capek atau apa. Kok saya rasa-rasa, saya ingat lagi, saya sering mengobati orang sakit lambung, kok saya sendiri ada gejala itu kok sampai lupa. Jadi kita sendiri kadang-kadang sampai lupa. Akhirnya saya pulang, sampai di rumah, saya minumkan alfa meta. Begitu saya minum alfa meta, saya tanpa makanan yang lainnya ya, karena sudah jam 12 malam, ya, sehingga sebaiknya jangan makan yang aneh-aneh ya. Apalagi karbohidrat, bisa numpuk, kasihan nanti kelama-kelamaan bisa diabetes. Nah, akhirnya saya minum alfa meta. Itu saya minum alfa meta,
3 menit rasa kok dingin ya. Jadi istilahnya keluhan 1 jam sensasi yang disampaikan oleh Bro Kelvin itu kok hilang. Ini saya pikir, oh iya, mungkin saya karena kena itu ya, sehingga non-stop kerjanya seharian habis operasi terus langsung balik ya, drive sendiri 3 jam, lumayan juga ya. Nah, untuk sensasi nyeri lambung, saya pernah juga GERD ya, saya akan memberikan Alphaspin, dibuat sapu aja, ditaruh di sisi yang memang ada keluhannya, misalkan di ulu hati itu ya, taruh di situ. Taruh di situ, ya. Pernah saya menerapi waktu itu ada rekan kita dari Kamboja. Ya betul-betul saat itu memang tidak ada obat sama sekali. Mau diapain? Mau keluar nggak bisa, jauh tempatnya. Nggak ada kendaraan. Akhirnya saya terapi dengan Alphaspin. Terapi dengan Alphaspin, ya cukup lumayan ya waktu itu. Nggak ada senter, nggak ada sebagainya. Cuma pakai senter yang ada seperti waktu malam kalau kita jalan itu ya, pakai senter yang isinya 2 baterai ya minimal ya. Itu saya senterin di situ. Sampai orang Kambojanya itu bingung, mau diapain ya? Saya tanya, lu mau sembuh enggak? Kalau mau sembuh nurut aja, lu tidur sini saya senterin. Begitu saya senterin setengah jam, dia tanya, enak ya? Enak terus lah, nyerinya hilang. Ya sudah, kira seperti itu. Wow. Pertolongan pertama ya, jadi dengan Alphameta dan terus pakai Alphaspin. Nah, ini ada lagi teman-teman kita nih ya yang mengalami sharing ya, mengalami pemulihan ya. Jadi ini dari Erna ya. Jadi benar sekali Ceherta. Jadi saya juga terbantu dari Alphameta dan Alphaspin. Dulunya asam lambung dan migrain ya, saya sering kambuh. Nah, jadi apalagi kalau salah makan, misalkan nggak enak. Jadi puji Tuhan sekarang sehat selalu. Ya alhamdulillah ya. Ada lagi nih dari Mary Natalia. Jadi mama saya sudah tidak pernah kambuh asam lambungnya sudah 8 tahun ini sejak minum Alphameta dan terlihat lebih muda. Wow, 8 tahun. Ya. Ini ada dari Sulastri. Jadi saudara saya di Solo juga udah 10 tahun kena lambung. Udah berobat kemana-mana dan berbagai obat diminum. Kakinya kebas, mual, perut sebal, susah beraktivitas, lemas, minum Alphameta enteng kakinya. Wow, ada lagi nih. Wah, ada lagi nih sambungannya ya. Jadi kaki yang kebas mulai enak dan lanjut minum Alphameta ke 3 botol sekarang. Jadi alhamdulillah sekarang bisa menjalankan puasa. Nah, sekarang tenaga lebih prima. Wow, keren Alphameta. Karena memang kalau orang asam lambung ini pada saat puasa ini kan mereka biasanya ya wanti-wanti ya gitu kan. Jadi ini satu solusi ya. Makasih Bu Sulastri. Dan ini ada Tirta 12 ya. Jadi saya asam lambung sudah hampir 1 tahun. Dan lambung saya sudah luka asal bergerak, perut saya sakit. Semenjak minum Alphameta, puji Tuhan saya sekarang sudah pulih normal. Ditambah saya sekarang sudah punya Alphaspin. Mantap. Ya. Ada lagi? Sering? Yo. Nah, dengan Alphameta saya mau tanya nih dengan Bro Kelvin nih. Kira-kira Bro Kelvin ya, minum Alphameta caranya itu seperti apa sih Bro Kelvin ya? Bagusnya minimalnya minumnya berapa kali sehari seperti itu. Oke. Kalau untuk Alphameta, suaranya nabrak. Ya, oke. Jadi kalau untuk Alphameta itu prinsipnya gini, Bu Winda. Ingat ya bahwa Alphameta ini bukan pengganti obat dan Alphameta pun juga bukan obat. Jadi artinya kalau Bapak Ibu teman-teman saat ini ada minum obat dari dokter, tetap Anda konsumsi itu ya. Jangan langsung seketika di stop begitu aja ada Alphameta, minum Alphameta itu diberhentikan. Jangan ya, tetap harus bijak. Jadi Alphameta dan pengobatan dokter itu berjalan berbarengan. Justru itu saling melengkapi di sisi yang berbeda. Karena Alphameta ini kan dia perbaikan sel ya. Membantu perbaikan sel. Ketika Anda lagi kambuh, sakitnya lagi parah, obat tetap Anda perlu minum. Kan dibilang sama dokter Sugeng tadi ya, obat itu ada yang fungsinya untuk mengurangi tingkat ini produksi asamnya. Nah, Alphameta itu yang melapisi dinding lambungnya dan memperbaiki selnya. Jadi bukan sesuatu yang bertabrakan, tapi berjalan berbarengan. Nah, jadi kalau untuk Alphameta, sekali lagi itu bukan obat, jadi tidak ada dosisnya. Memang idealnya, kalau saya biasa sarankan ya, beberapa teman yang ada keluhan asam lambung, sehari minimal minum 3 kali. Kalau kondisinya yang ibaratnya sakitnya nggak terlalu parah. Tapi kalau yang kondisinya udah cukup parah, lebih sering lebih bagus. Mau 5 kali, 6 kali, 7 kali nggak apa-apa. Karena Alphameta bukan obat, tidak ada dosisnya dan tidak ada efek sampingnya. Prinsipnya makin sering dikonsumsikan, maka sel-sel itu makin sering dan makin banyak dapat perbaikan sel.
Paham ya? Nah, untuk hasil terbaik berapa lama konsumsi? Nah, ini kembali lagi, setiap orang tuh kan kondisi sakitnya berbeda-beda ya. Ada yang sudah sekian tahun, ada yang baru beberapa bulan, ada yang baru beberapa bulan pun tapi udah parah juga ada. Nah, supaya mau tahu hasil terbaiknya, Bapak Ibu minum rutin selama 90 hari atau 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena selama masa 3 bulan, tubuh kita tuh beregenerasi selnya. Nah, artinya kalau selama 3 bulan itu kita genjot dengan kasih asupan nutrisi yang sehat, maka dalam waktu 90 hari berikutnya itu regenerasinya jadi bagus. Sehingga sel-sel kita tuh jadi lebih kuat. Seperti itu. Tapi beberapa pengalaman, ada teman-teman yang baru minum 1 botol pun, belum 3 bulan pun, itu mengalami pemulihan, ada juga gitu. Jadi kembali lagi ke kondisi tubuh Anda, seberapa Anda disiplin jaga kesehatannya, jaga pola makannya. Bukan berarti minum Alpha Meta Anda bebas makan juga ya, tetap harus diimbangi ya, karena semua itu penyebab kita mengalami kesehatan kita terganggu itu bukan karena 1 hari, tapi karena pola hidup yang sekian tahun, seperti itu. Nah, untuk cara konsumsinya sederhana, Bapak Ibu pakai air hangat gitu ya, mau dicampur dengan makanan sop apapun boleh ya, tapi paling bagus dan netral pakai air hangat suam kuku. Anda di dalam Alpha Meta ini kan dia ada sendok takarnya ya, jadi Alpha Meta ini dia bentuknya bubuk seperti itu ya. Dia ada sendok takarnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu ambil 1 sendok takar rata, ditaruh di air hangat tadi, 1 gelas itu ya. Nah, tunggu dia melarut, baru Bapak Ibu aduk. Nah, setelah diaduk, Bapak Ibu minum. Ya udah seperti itu, simple banget. Dan itu Anda konsumsi selama sehari 3 kali. Kalau yang kondisinya biasa 1 hari 3 kali ya. Nah, tapi kalau udah cukup parah ya, saya bilang tadi lebih sering. Nah, itu minumlah rutin selama 90 hari. Seperti itu, Mbak Winda. Nah, lebih bagus lagi, sorry tambah sedikit ya. Lebih bagus lagi kalau diimbangi juga dengan Alphaspin. Karena Alpha Meta dan Alphaspin ini kan dia kombinasi ya. Kalau Alpha Meta itu kan memperbaiki sel dari dalam. Nah, Alphaspin itu Anda bisa terapkan untuk apa? Yang dibilang tadi, kalau lagi kambuh, lagi sakit-sakitnya ulu hati kayak enggak enak, Bapak Ibu taruh Alphaspinnya di dada. Itu pertama. Kedua, air minumnya. Jadi Alphaspin ini, ya air Alpha Meta ini pada saat Anda buat airnya, kalau bisa airnya dengan air Alphaspin itu jauh lebih bagus lagi. Jadi makanan untuk sel dan minumannya adalah minuman yang air heksagonal, air living water seperti itu. Seperti itu Mbak Winda. Wah, kombinasi yang sangat luar biasa ya, dari dalam dan dari luar, air udah all in sebenarnya ya, sangat luar biasa. Nah, ini ada lagi nih. Oh, ada lagi yang sharing ya ini ya. Jadi Linda Gunadi. Ya, jadi asam lambung berlebihan sehingga buang air kecil jadi cair. Pada saat makan ada rasa nggak nyaman di lambung. Oh, ini pertanyaan ini kayaknya ya. Jadi asam lambung berlebihan sehingga buang air jadi cair. Jadi pada saat makan ada rasa nggak nyaman di lambung dan timbul bunyi seperti ada angin yang pada akhirnya langsung ke kamar kecil. Ada terusannya kah ini? Nah, saat ini saya mulai konsumsi Alpha Meta 3 kali per hari. Terus ada lagi. Oh, dia pernyataan ya. Jadi beliaunya dia lagi permasalahan. Jadi sekarang lagi konsumsi Alpha Meta 3 kali per hari. Oke, terima kasih ya. Linda, ini ada Wahyu Kurniawan ya. Jadi saat ini di badan saya tidak terlepas dari Alphaspin, dia bilang. Karena saya pakai kalung Alphaspin yang mini, jadi tubuh saya jadi lebih enak dan fresh terus. Oke, thank you Wahyu. Terus bantu banget. Dulu saya sakit asam lambung, tipes, paru-paru, penapasan, kelumpuhan, kelenjar getah bening. Wow, 2 tahun menderita sakit-sakit tersebut. Jadi terbantu dengan Alpha Meta, Alphaspin ya. Nah, alhamdulillah terbantu dengan Alpha Meta. Ya, oke, terima kasih ya. Ini dari Esther Oktarian ya. Ada lagi nih, paman saya dipulihkan dari asam lambung. Sudah pakai macam-macam obat, sudah sembuh-sembuh. Nah, setelah menggunakan Alpha Meta dan Alphaspin, sekarang sudah sehat dan tidak pernah kambuh lagi. Sehat sekali dan bugar. Wah, thank you ya, Bu Esther. Dan ini ada Bu Melda Rido. Alphaspin bisa jadi P3K di rumah. Bapak saya tiba-tiba terkena angin duduk sampai tubuh menghitam. Saya senterkan Alphaspin di dadanya 15 menit. Alhamdulillah badannya kembali memerah. Nah, seperti kata Dokter Sugeng tadi ya, P3K ya, diawali dengan Alpha Meta dan pakai Alphaspin ya, disenterin ya. Kalau misalkan di situ nggak ada obat seperti itu ya. Dan terus kalau misalnya ini cepat langsung ke dokter ya, seperti itu. Nah, ini ada mau tanya lagi nih. Tadi itu ada dibahas dari Bro Calvin tadi tentang namanya Phytomax ya. Phytomax itu kan dari buah dan sayur ya. Saya boleh tanya nama Dokter Sugeng ya.
Dan di situ kan ada pantangan untuk orang asam lambung. Pantangan orang asam lambung itu kan nggak boleh makan buah yang asam-asam dokter. Ya, dan sedangkan di Vitamek itu kan ada konsumsi buah dan sayur. Ini seperti apa ya dokter? Dokter Sugeng, boleh dijelaskan sedikit dok? Jadi lupa layar, sorry. Ya, seperti kita tahu ya, buah, sayuran semua mengandung fitonutrien. Nah, fitonutrien banyak yang bermanfaat buat tubuh, yang bermanfaat. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, memang kita tidak bisa memakan buah tersebut karena dia mengandung asam, ya, mengandung gula terlalu tinggi, seperti itu. Nah, seperti yang GERD itu kan ada yang melarang dia makan jeruk sama tomat. Nah, kalau orang itu suka jeruk sama tomat gimana? Nah, yang kita butuhkan itu fitonutriennya. Nah, di sini di fitonutrien di Vitamek tercukupi semuanya. Jadi dari berbagai jenis sayuran disebutkan di sini 22 jenis sayur dan buah dan terdiri dari 5 warna. Nah, kalau kita makan ini aja duit kita sudah habis ini untuk beli ini ya. Kadang-kadang buah musimnya kita harus beli, harganya jelas lebih mahal nantinya. Nah, terus untuk orang-orang yang golongannya yang tidak boleh makan gula terlalu tinggi, seperti orang diabetes, kan tidak boleh makan buah musiman. Kalau dia makan mangga satu aja, seperti makan nasi satu piring gunung gitu. Nah, jadi fitonutrien dapat, tapi gulanya juga dapat. Nah, jadi istilahnya manfaatnya dapat, mudaratnya juga dapat. Nah, jadi banyak mudaratnya, akhirnya nggak jadi sehat malah. Nah, kalau lebih dibuat suatu ya ekstrak yang bagus sekali ya, dari 5 warna buah dan sayuran dan 22 jenis dari buah dan sayuran, dibuat fitonutriennya. Itu bagus sekali buat kita. Dan ini juga saya gunakan untuk mendampingi orang-orang pada waktu pengobatan yang cukup lama. Contohnya pengobatan TBC ya. Kalau kita tahu TBC, apalagi TBC sudah orang yang sampai kurus dan macam-macam itu kan tidak bisa makan aneh-aneh kan. Buah aja makan tidak bisa. Jadi saya beri tambahan ini sehingga mengurangi efek samping dari terapi obat yang notabene cukup lama ya, sampai 6 bulan ya. Terus juga memperbaiki fitonutriennya dia, seperti itu. Jadi dan juga di sini bagusnya dia ada antioksidannya juga. Seperti itu, Bu Winda, Sis Winda. Iya, thank you. Berarti kan aman ya dokter ya. Kan banyak kan orang kan ketakutan gitu kan. Karena nggak boleh makan asam-asam tadi ya, buah-buah yang ini. Berarti ini sangat bagus banget ya, karena sudah ekstraknya dia ya. Ekstrak yang memang sudah dibutuhkan oleh tubuhnya kita ya dok ya. Oke ya, thank you dok. Ini ada lagi nggak ini ya? Yang sharing di YouTube? Nggak ya? Oke. Oh, ada mau saya sampaikan pertanyaan untuk dokter. Iya, baik. Bu Linda nih ada yang mau tanya ya, asam lambung berlebihan sehingga buang air. Oh, itu. Dia apa kan asam lambung dong? Asam lambung berlebihan sehingga buang air jadi cair. Jadi pada saat makan ada rasa nggak nyaman di lambung dan timbul bunyi seperti ada angin yang pada akhirnya langsung ke kamar kecil. Dia udah konsumsi Avameta dokter. Jadi pada saat dia konsumsi Avameta, begitu maksudnya ya. Kalau sudah konsumsi Avameta, dia seperti ini dok. Jadi asam lambung berlebihan kok sehingga buang air kecil, air jadi cair. Buang air jadi cair dok. Pada saat makan ada rasa nggak nyaman di lambung dan timbul bunyi seperti ada angin yang pada akhirnya langsung ke kamar kecil. Ya, maksudnya kayak apa ya ini? Oh, itu pertanyaannya yang di bawahnya, yang satunya Bu Winda, yang mana? Kenapa pikiran stres? Oh, apakah benar asam lambung membuat buang air jadi cair? Maksudnya seperti itu ya? Iya, betul. Apakah asam lambung? Apakah benar asam lambung membuat buang air jadi cair? Seperti itu Ibu Linda ya, maaf ya Ibu. Seperti itu dokter. Ada yang bertanya dong? Ya. Jadi ini. Sebenarnya tahu lambung itu kan mukosanya.
dan mukosanya kaya dengan pembuluh darah. Jadi kalau ada iritasi, ada perdarahan di situ. Nah, kalau ada perdarahan di situ sehingga merubah konsistensi dari berak kita. Salah satunya bisa membuat perubahan warna, jadi lebih hitam, juga lebih cair. Kadang kalau kita tidak keluarin beraknya seperti itu, sehingga kuman yang di dalam usus itu jadi bergembira ria, karena dia dapat makanan yang bagus sekali, yaitu darahnya dia sendiri, darahnya si tuannya itu, sehingga membuat mules dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, kalau stres bisa menyebabkan asam lambung berlebihan. Sebetulnya asam lambungnya tidak berlebihan ya. Yang membuat dia lambungnya kalah karena stres, kita tahu ya. Badan kita semuanya kan jadi dingin ya. Semua bagian terkonsentrasi ya ke jantung dan lain sebagainya. Nah, di usus juga begitu dia. Aliran darahnya juga berkurang. Kalau aliran darah berkurang ke usus, otomatis utusan juga aliran darah itu kan juga dibutuhkan untuk memproduksi mukosa kan, lapisan yang melapisi lambung itu, bikarbonat. Loh, kalau tidak dapat suplai darah, otomatis pertahanan itu kan berkurang jauh. Apalagi asam juga ada yang ngomong dengan stres itu asamnya juga naik berlebihan. Nah, akhirnya yaitu jadilah asam lambung berlebihan, terus gastritis, nah, dan lain sebagainya berikutnya. Seperti itu. Gitu ya Bu Linda, sudah dijawab sama dokter ya. Nah ini ada lagi nih, jadi sharing lagi ya, jadi dari Sehat Alami Yunita, jadi saya pribadi mah dan vertigo dan pakai Alfameta dan air Alpaspin rutin sudah nggak pernah kambuh lagi ya, alhamdulillah ya. Dan ini dari Inka Ari Septianto, jadi saya Inka dari Semarang, orang tua saya sakit mah yang sangat parah, minum Alfameta 3 bulan 3 kali sehari, sekarang sangat baik dan sampai sekarang masih minum Alfameta. Nah, ada lagi. Oke, ya. Jadi banyak banget. Oh, ini ada lagi nih. Tambahan untuk orang tua saya adalah Vitomex. Jadi beliau senang sekali karena jadi lancar pencernaan dan aman untuk lambungnya. Nah, karena kan banyak orang juga bermasalah di pencernaan juga ya. Jadi Vitomex itu satu solusi juga. Nah, Linda Gunani, thank you dokter jawabannya. Thank you juga Bu Linda ya. Oke ya. Nah ini ada ini lagi nih ya. Bro Kelvin, kita boleh tanya nih lagi nih. Bagaimana sih caranya Mas Bro Kelvin gitu kan untuk mendapatkan Alfametanya ini? Seperti apa Bro Kelvin? Oke, ya, saya bantu jawab ya. Karena ini pasti ada tanya nih. Ini ada yang bertanya ini Bro Kelvin. Oke, ya. Jadi ini banyak pertanyaan tentang itu ya, cara untuk pemesanannya seperti apa. Jadi ya ini pasti sembuh, oke, amin ya. Namanya aja udah bagus. Oke, jadi kalau untuk pemesanan, saya mungkin share screen ya, biar Bapak Ibu bisa lihatnya lebih jelas. Jadi untuk pemesanan ya, saran saya Bapak Ibu adalah belinya langsung lewat distributornya ya, yaitu pengundang Anda gitu ya, yang mengenalkan info acara ini. Dan pastikan Bapak Ibu nanti pemesanannya itu melalui ini perusahaan langsung ya, yaitu PT JMOA Indonesia ya, namanya Bisword. Nah ini yang di Jakarta, atau Bapak Ibu transfernya bisa langsung ke yang Surabaya, antara dua ini ya. Nah ini adalah pemesanan yang resminya, jadi pastikan Bapak Ibu kalau untuk pemesanan semuanya melalui jalur resmi seperti ini ya. Nah kemudian mungkin sekalian menjawab ya, ada beberapa pertanyaan. Untuk Alfameta harganya berapa, Alfaspin berapa ya, saya akan bantu jelaskan. Nah jadi tadi ada sempat disinggung ya, namanya Vitomex. Vitomex ini apa? Vitomex ini dia fitonutrien. Sederhananya dia adalah ekstrak dari buah dan sayur, yang mana memang sangat bagus banget untuk mencegah tubuh kita menghindari dari yang namanya tadi asam lambung itu ya. Dan tentunya Vitomex sendiri ini menjadi satu kebutuhan juga. Sebenarnya bukan hanya untuk penderita asam lambung. Bagi siapapun yang mau sehat, memang harus makan buah dan sayur, betul nggak? Dan luar biasanya Vitomex ini kandungan dari 22 jenis buah dan sayur yang mencakup 5 warna penting. Jadi bisa bayangkan ya, kita mau sehat kalau disuruh makan 5 warna buah, 5 jenis buah, kan nggak mungkin, betul nggak? Satu aja kadang udah kenyang, apalagi 5. Nah, luar biasanya Vitomex ini kandungan dari semuanya itu. Dan di dalam Vitomex ini, itu membantu banget untuk antioksidan, antiinflamasi. Nah, ini bagus. Ini untuk yang ada masalah radang, sering ini ya, peradangan. Minum Vitomex membantu banget. Nah, satu Vitomex itu harganya adalah 467.000. Oke, nah itu satu botol Vitomex itu bisa Anda konsumsi sekitar 50 kali. Dan bagusnya Vitomex lagi, dia sangat alami dan 100%
organik. Jadi benar-benar aman untuk dikonsumsi siapapun, bahkan penderita asam lambung sekalipun. Oke, itu Vitomek ya. Berikutnya ada namanya Alfameta. Nah, Alfameta ini yang sangat saya rekomen banget, khususnya bagi Anda yang ibaratnya kondisi lagi sangat-sangat butuh banget saat ini pemulihan. Treatment dengan Alfameta, ini penting ya. Alfameta itu dia satu botol, isinya kan 350 gram ya, kurang lebih 35 sendok takar, di mana 1 sendok takarnya itu sama seperti kita mengkonsumsi nutrisinya 10 kilo beras merah. Nah, kita hitung sederhana aja, kalau beras merah sekilo di pasaran katakanlah 20.000, berarti 10 kilo 200.000. Jadi Anda bayangkan satu sendok itu seperti Anda bayar 200.000. Berarti kalau sebotol bisa jatuhnya 5-7 juta. Betul enggak? Nah, Alfameta dia harganya lebih terjangkau, yaitu 1.232.000, dan itu Anda bisa konsumsi rutin selama 12, kalau satu botol bisa untuk minum 12-15 hari. Saran saya Bapak Ibu ya, untuk hasil terbaik Bapak Ibu minum rutin 1-3 bulan ya, supaya hasilnya maksimal. Nah, Bapak Ibu, saran saya coba pertama adalah Alfameta, prioritas ya. Pada akhirnya ya dengan Anda treatment Alfameta ini akan jauh lebih menghemat. Kenapa? Karena Anda tidak perlu menderita sakit berlama-lama, bertahun-tahun yang dialami oleh beberapa teman tadi ya, sudah sampai tahunan. Kalau bisa lebih cepat pulihnya, kenapa tidak? Betul ya. Nah, itu Alfameta. Berikutnya Alfaspin. Nah, Alfaspin ini seperti ini ya. Jadi dia alat kesehatan canggih, harganya adalah 8.950. Lumayan. Tergantung Anda melihatnya ya. Kalau Alfaspin bagi saya ini investasi kesehatan yang sangat penting dan jangka panjang. Kalau kita hitung ya, pemakaian Alfaspin ini seumur hidup, nggak ada expire date-nya ya. Artinya apa? Artinya sangat murah banget. Kenapa? Karena nggak ada expire date-nya dan Anda bisa pakai satu rumah, satu keluarga, dan bisa diwariskan. Jadi kalau saya bilang penggunaan Alfaspin ini pada akhirnya ya jangka panjangnya itu jauh lebih menghemat. Dan Alfaspin ini sendiri dia multifungsi banget. Jadi bagi penderita asam lambung, Anda bisa gunakan tuh apa? Untuk center. Disenterin, ditaruh di badan Anda yang ketika Anda sakit. Ditaruh di air minum. Bagi Anda yang vertigo, ditaruh di bawah bantal pada saat Anda tidur. Jadi penggunaannya itu sangat banyak. Dan paling penting juga ya, apalagi kita sebentar lagi juga akan masuk di eranya 5G. Era digital yang semakin canggih, semua serba gadget, semua serba teknologi, dan radiasi makin tinggi. Artinya kita nggak ada pilihan Bapak Ibu. Kita mesti protect tubuh kita dengan apa? Perlindungan. Nah, itulah fungsinya Alfaspin. Jadi melindungi kita juga dari alat-alat elektronik yang mengeluarkan radiasi, tidak membuat tubuh Anda terganggu. Karena namanya radiasi itu juga merusak sel-sel darah kita. Seperti itu ya. Nah, ini untuk Alfaspin. Nah, Alfaspin sendiri Anda beli sekali, udah untuk selamanya. Jadi pemakaiannya seumur hidup. Nah, terbaik adalah kalau Anda bisa kombinasikan Alfaspin dan Alfameta. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk pemesanan nanti Bapak Ibu melalui kantor resminya ya, yaitu Bisword PT JMOA Indonesia. Oke, mungkin seperti itu Bu Winda dari saya. Oke, thank you ya Bro Calvin. Jadi teman-teman ingat ya, kalau misalkan teman-teman mau beli ya, langsung ke perusahaan ya, kalau enggak melalui praktisi kesehatan teman-teman yang kasih linknya ini, supaya nanti teman-teman juga bisa dapat konsultasi langsung ya, gimana caranya, seperti apa, itu kan harus ada pembimbingannya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kayak acara kita udah mau selesai ya, ini boleh nggak dari Dr. Sugeng, Bro Calvin atau Bu Herta kasih pesan sedikit buat teman-teman ya yang ada di YouTube ini. Baik dari Bu Herta boleh. Oke, kalau saya ya, saya bilang nggak enak banget karena saya sendiri mengalami gitu ya untuk penderita GERD ini. Jadi saya bilang kesempatan banget bagi Bapak Ibu yang hadir ya kan, ini ada satu solusi, ada satu harapan ya kan. Ya, Bapak Ibu nanti bisa tanya langsung ya kan, dan bisa langsung terutama yang tadi dibilang kan Alfameta dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti ada lebih boleh dipakai juga untuk Alfaspin ya, karena memang investasinya kan seumur hidup. Itu Bu Indah. Thank you Bu Herta. Dari Bro Calvin ada pesan dan kesan, Bu? Pesan dan kesan. Ya. Jadi gini ya, buat Bapak Ibu yang hari ini kondisi sehat, bersyukur dan dijaga ya. Jangan sampai Anda mengalami asam lambung karena itu sangat tidak nyaman ya. Nah, bagi Anda yang sedang mengalami ya, tetap semangat dan saran saya jangan ditunda. Ya, kalau Anda bisa treatment dengan Alfameta ini membantu pemulihannya lebih cepat, lebih baik ya. Karena jangan sampai berkepanjangan, itu yang sangat tidak nyaman. Memang namanya sehat itu penting ya. Kalau kita sehat,
kita bisa kerja, kita bisa dapat penghasilan. Sebaliknya kalau kita sakit, itu yang mahal ya, karena mau kerja pun terganggu, apalagi kalau nggak kunjung sembuh-sembuh gitu ya. Makanya cepat treatment, jangan ditunda supaya sakit Anda tidak berkepanjangan dan Anda bisa hidup sehat secara alami. Seperti itu, Bu Linda. Setuju, Bro Kelvin ya. Dari Dokter Sugeng, Dokter ada pesan dok? Ya, ada. Ya, selamat malam semuanya ya. Nah, untuk yang penderita GERD ya, pertama perubahlah pola hidup ya. Pertama-tama makan jangan full dose, jangan dosis penuh seperti biasanya. Dosisnya dikurangi setengah atau tinggal sepertiganya, tapi dibagi lebih sering ya. Dan kunyahlah makanan itu lebih lembut ya, supaya mengurangi beban lambung. Kunyahlah minimal 20, ada yang menganjurkan 30 kali. Terus yang berikutnya, kalau setelah makan, jangan langsung tidur. Kasihan lambungnya, klepnya itu. Jadi kalau tidur, karena gravitasi ya, bisa juga cairan yang di lambung itu bisa naik ke atas. Jadi sebisa mungkin, tundalah tidur Anda selama 3 jam setelah makan. Terus kemudian, cegahlah makanan-makanan yang menyebabkan klepnya itu jadi istilahnya kendor. Contohnya ya, kafein, susu, terus bawang putih, peppermint, terus minuman-minuman yang berkarbonasi ya, terus gorengan dikurangi ya, terus daging yang banyak lemaknya juga dikurangi. Terus juga jeruk, ada yang menganjurkan jeruk dan tomat juga dikurangi juga ya. Itu sifat makanan itu personal sekali. Ada yang contohnya ya, makan gorengan 1 biji aja timbul. Ada yang makan 1 piring baru timbul ya. Jadi temannya enggak kebagian, akhirnya teman mendoakan supaya dia kena GERD ya. Enggak. Jadi supaya guyon ya, supaya enggak stres ya. Nah, jadi personal sekali ya. Minum kafein juga begitu. Kalau saya melarang minum kafein, nanti Starbucks enggak laku nanti. Yang jual-jual di pinggir jalan itu kasihan ibu-ibu yang 1 cangkir kopi cuma 1.000, 2.000 nanti enggak laku ya. Nah, minum kafein pun juga begitu. Personal sekali, tergantung ya. Ada yang menganjurkan setelah makan. Jangan perut kosong. Terus kemudian ada yang minum sampai 5 cangkir baru terasa. Ada yang minum 1 cangkir aja, 1 teguk aja terasa juga ada. Jadi nanti orang-orang GERD itu dia tahu sendiri polanya itu. Nah, tapi yang dilarang seperti itu, ada pantangan-pantangannya yang harus dikurangi. Yang seperti saya sebutkan tadi. Juga makanan yang enak ya, coklat juga gitu ya. Seperti itu. Itu pesan dari saya. Kasih. Kasih ya dokter. Kayaknya pantangan itu makan yang enak semua ya dok ya. Makanan yang enak-enak semua itu dipantang. Tapi tenang ya, teman-teman yang ada di YouTube yang tenang. Jadi solusinya sudah ada ya. Minum Alfameta dengan secara simple dulu ya. Nanti kalau mau minum itu biarkan bagus dulu lambungnya. Setelah itu nanti boleh sedikit-sedikit tapi jangan terlalu banyak. Begitu ya dok ya. Seperti itu ya dok. Oke, teman-teman saya ingatkan kembali ya untuk satu pemesanan ya. Pemesanannya jadi pemesanan itu bisa dibantu nanti oleh pengundang ya, Bapak Ibu semuanya, dan tapi setiap transferan. Nah, jadi ya kalau mau transfer pembelian itu langsung ke perusahaan teman-teman ya. Seperti itu ya, langsung ke perusahaan biar langsung perusahaan yang kirimkan ya. Nanti dibantu oleh pengundang teman-teman semua ya. Oke, mungkin itu aja acara kita pada malam ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di acara workshop penyembuhan alaminya kami selanjutnya. Oke, terima kasih Dokter Sugeng sharingnya dan jawabannya semua. Terima kasih Bu Herta, sharingnya sangat luar biasa, menginspirasi, dan terima kasih Bro Kelvin ya. Semuanya, thank you semuanya. Ya, oke, acara kita udah selesai ya. Selamat malam semua, kembali nanti di acara workshop penyembuhan alami lagi ya. Penyembuhan alami kami kembali.